Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang mungkin ada di dapur Anda, di sabun mandi Anda, dan bisa jadi di tangki bahan bakar pesawat di masa depan. Minyak sawit. Tepat sekali, minyak sawit. Di satu sisi, ini kan komoditas super efisien, mesin ekonomi buat Indonesia. Tapi di sisi lain, namanya seringkali, ya gitu, identik dengan deforestasi dan kontroversi. Dan untuk membedahnya, materi yang kita punya ini menarik sekali loh, karena datang dari berbagai sudut pandang. Seringkali bertentangan malah. Kita punya catatan sejarah, data ekonomi yang sangat pro-industri dari GAPKI. Benar. Tapi ada juga studi akademis dari Pasaribu yang kritis soal keberlanjutan. Belum lagi berita kebijakan dan penelitian yang futuristik soal bahan bakar jet. Jadi kita benar-benar akan melihat banyak sisi dari koin yang sama hari ini. Tepat. Misi kita adalah membongkar semua lapisan kompleksitas ini untuk Anda. Kita akan telusuri gimana ceritanya minyak sawit ini berevolusi dari masakan kuno di Afrika jadi komoditas global. Kenapa perannya vital banget buat Indonesia? Betul. Dan apa sebetulnya inti perdebatan lingkungan yang meliputinya, dan bagaimana inovasi mungkin bisa mengubah total masa depannya. Oke, mari kita mulai dari akarnya. Sejarahnya ternyata jauh lebih tua dari yang saya bayangkan. Menurut salah satu sumber kita, pohon kelapa sawit itu sudah dimanfaatkan di Afrika Barat sejak 5.000 sampai 6.000 tahun lalu. Betul, dan fungsinya saat itu sangat beragam. Jauh sebelum jadi bahan margarin, masyarakat di sana pakai itu untuk masak, sumber vitamin A, bahan bakar lampu, salep, bahkan dicampur lumpur jadi bahan bangunan gitu. Wow, pohon kehidupan ya? Betul, getahnya pun bisa jadi tuak. Tapi gimana ceritanya dari pohon kehidupan di Afrika, ia bisa sampai ke panggung dunia? Nah, disinilah ceritanya mengambil sisi yang lebih kelam. Pintu masuknya ke panggung global itu terjadi di tahun 1500-an. Dan ini terkait erat dengan perdagangan budak transatlantik. Oh. Minyak sawit jadi makanan pokok yang murah di kapal-kapal budak. Tujuannya cuma satu, menjaga para tawanan tetap hidup. Dan yang lebih parah, para pedagang mengoleskan minyak ini ke kulit tawanan sebelum dilelang. Untuk apa? Supaya terlihat halus, berkilau, dan mudah. Itu benar-benar fakta yang kelam ya. Jadi komoditas yang sekarang ada di mana-mana itu punya jejak sejarah yang semengerikan itu. Sangat. Dan perjalanannya di Eropa pun unik. Awalnya di pertengahan 1600-an, mereka justru kenal ini sebagai obat. Belajar dari praktik medis Afrika untuk mengobati memar. Sebagai obat? Betul. Baru di akhir 1700-an, seorang pengusaha sabun di Inggris menemukan kalau minyak sawit bisa memberi warna oranye kemerahan dan aroma seperti bunga violet pada sabunnya. Jadi awalnya nih barang mewah ya, sabun dengan warna dan aroma eksotis gitu. Tepat. Tapi titik baliknya terjadi setelah Inggris menghapus perdagangan budak di 1807. Mereka kan butuh komoditas legal dari Afrika. Nah, minyak sawit jadi pilihan utama. Tarif impornya dipangkas abis. Jadi lebih murah. Jauh lebih murah. Industri mulai pakai metode produksi massal. Meskipun itu bikin minyaknya jadi tengik. Tapi bagi mereka itu bukan masalah. Mereka sudah punya teknologi kimia buat menghilangkan bau dan warnanya. Hasil akhirnya? Lemak nabati yang hambar, tidak berbau, tidak berwarna, dan yang terpenting, murah. Jauh lebih murah dari lemak hewani. Dan ini yang akhirnya membuka jalan untuk penemuan margarin di tahun 1869 kan? Saya baca minyak sawit ini bahan yang sempurna untuk margarin. Sempurna, karena teksturnya unik, padat di suhu ruang, tapi langsung meleleh lembut di mulut. Mirip sekali dengan mentega. Penemuan ini secara fundamental mengubah pola makan kelas pekerja di Eropa. Oke, jadi permintaan untuk sabun dan margarin meledak. Para pengusaha Eropa ini pasti butuh pasokan yang jauh lebih besar. Kenapa mereka tidak perluas saja perkebunan di Afrika, tempat asalnya? Mereka coba, tapi menghadapi perlawanan. Di banyak wilayah Afrika Barat, lahan itu milik komunal. Masyarakat lokal menolak menyerahkannya. Mereka frustrasi. Lalu? Nah, akhirnya mata mereka melirik ke tempat lain, Asia Tenggara, di mana situasi politiknya sangat berbeda. Maksudnya berbeda gimana? Kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya, ini adalah momen perpindahan pusat gravitasi industri sawit dunia. Di Hindia Belanda dan Malaya Britania, pemerintah kolonial itu memberikan akses lahan yang nyaris tak terbatas ke perusahaan Eropa. Oh, jadi lebih mudah ya? Jauh lebih mudah.
Mereka datangkan pekerja migran dari India, Tiongkok, dari Jawa juga. Bahkan pohon sawitnya sendiri beradaptasi. Di perkebunan Asia yang rapi, pohonnya tumbuh lebih pendek jadi lebih efisien dipanen. Dan hasilnya, seberapa cepat pergeseran ini terjadi? Sangat cepat. Sumber kita mencatat, pada tahun 1940, total ekspor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia saja sudah melampaui seluruh benua Afrika. Wow, hanya dalam beberapa dekade ya? Betul, Asia Tenggara jadi raja baru minyak sawit dunia. Luar biasa. Dan dominasi itu berlanjut sampai sekarang. Menurut data dari studi Pasaribu, posisi Indonesia saat ini sangat dominan. Kita adalah produsen terbesar dunia, 59% dari total produksi global. Dan juga eksportir terbesarnya menguasai 54% pasar dunia. Angka-angka ini kan bukan cuma statistik ya, ini fondasi ekonomi. Betul sekali. Nilai ekspornya saja mencapai 25 miliar dolar AS di tahun 2023. Untuk memberi Anda gambaran, minyak sawit itu menyumbang hampir 76% dari total ekspor komoditas perkebunan kita, jauh melampaui gabungan karet, kelapa, kopi, dan kakao. Dan dampak sosialnya juga pasti besar, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sangat besar. Data tahun 2022 menunjukkan sektor ini menyerap sekitar 4,4 juta pekerja, plus 3,4 juta petani yang hidupnya bergantung pada sawit. Bahkan ada estimasi, industri ini secara tidak langsung membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan. Jadi jelas sekali ya, secara ekonomi ini adalah mesin raksasa bagi Indonesia. Tapi mesin ini butuh bahan bakar, dan bahan bakarnya adalah lahan. Disitulah kita masuk ke jantung perdebatannya. Lingkungan. Tepat. Di sini sumber-sumber kita menyajikan dua narasi yang benar-benar berseberangan. Benar. Mari kita lihat narasi pertama. Dari sisi lingkungan, yang disorot tajam dalam studi Pasaribu. Studi ini menyebut ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai pendorong utama deforestasi di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Seberapa besar? Angkanya cukup mencengangkan. Sepertiga dari seluruh kehilangan hutan primer di Indonesia, atau sekitar 3 juta hektar, itu disebut karena pembukaan lahan untuk sawit. Dan deforestasi ini bukan cuma soal kehilangan pohon kan? Pasti ada dampak ikutannya. Tentu. Konversi lahan ini, apalagi kalau di lahan gambut, bisa melepaskan hingga 165 ton karbon dioksida per hektar. Itu emisi yang sangat besar. Belum lagi dampak ke keanekaragaman hayati. Hilangnya habitat satwa ya? Betul. Lahan sawit yang monokultur tidak bisa jadi rumah bagi orangutan, harimau Sumatera, atau gajah. Itulah narasi yang sering kita dengar. Oke, itu narasi yang sangat kuat. Tapi di sisi lain, sumber dari industri seperti Gapki punya argumen tandingan yang sama kuatnya. Mereka justru bilang kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak paling ramah lingkungan. Kok bisa? Kuncinya ada pada satu kata, efisiensi. Data mereka menunjukkan, dari 1 hektar lahan, kelapa sawit bisa menghasilkan sekitar 4 ton minyak. 4 ton? Sekarang kita bandingkan dengan tanaman lain. Kedelai, rapeseed, atau bunga matahari, itu rata-rata hanya menghasilkan 0,7 ton per hektar. Artinya, untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama, tanaman lain butuh lahan yang... Jauh lebih luas, tepat sekali. Logika mereka begini, jika dunia berhenti pakai minyak sawit dan beralih ke kedelai misalnya, kita butuh lahan hampir 6 kali lebih luas untuk memenuhi permintaan global. Potensi deforestasinya justru bisa lebih besar ya? Bisa jadi. Ini argumen yang sangat sulit dibantah dari segi penggunaan lahan. Oke, sampai di sini saya paham. Tapi ada satu klaim lagi dari pihak industri yang menurut saya paling berani. Mereka bilang perkebunan kelapa sawit itu penyerap karbon yang lebih baik daripada hutan tropis alami. Apa benar begitu? Ya, ini klaim yang sangat kontroversial. Salah satu laporan menyebutkan perkebunan sawit dewasa bisa menyerap bersih hingga 64,5 ton CO2 per hektar per tahun. Sementara hutan tropis? Disebut hanya sekitar 42 ton. Mereka bahkan sampai melabeli perkebunan sawit sebagai paru-paru ekosistem. Tunggu dulu, ini klaim yang luar biasa besar. Bagaimana mungkin perkebunan monokultur bisa menyerap lebih banyak karbon daripada hutan tropis? Karena kedengarannya hampir terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, inilah inti dari perdebatannya. Kedua argumen ini sebenarnya tidak saling meniadakan. Mereka hanya melihat dari jendela waktu yang berbeda. Maksudnya? Argumen lingkungan itu fokus pada emisi karbon sesaat yang masif ketika hutan ditebang untuk jadi kebun. Itu utang karbon di awal.
Sebaliknya, argumen industri fokus pada kemampuan serap karbon dari kebun yang sudah tumbuh dewasa. Oke. Jadi satu bicara soal biaya pembukaan lahan, satu lagi soal operasional kebun yang sudah jadi. Tepat. Sumber-sumber yang kita punya tidak menyelesaikan mana yang lebih benar. Tapi tugas kita adalah menyajikan kedua perspektif ini untuk Anda. Dan perdebatan ini bukan cuma di jurnal ilmiah, tapi punya dampak nyata di dunia perdagangan. Tekanan dari pasar global semakin kuat kan? Contohnya peraturan deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Betul. EUDR ini pada dasarnya melarang impor komoditas, termasuk sawit, yang berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tahun 2020. Ini jadi tantangan besar karena menuntut kemampuan telusur sampai ke tingkat kebun. Sesuatu yang sangat sulit ya. Lalu, bagaimana respon Indonesia? Respons utamanya lewat skema sertifikasi keberlanjutan. Kita punya ISPO yang wajib dan RSPO yang sukarela, tapi standarnya lebih diakui global. Masalahnya, implementasinya di lapangan masih terseok-seok. Seberapa jauh? Data hingga akhir 2023 menunjukkan baru sekitar 30% dari total luas kebun sawit di Indonesia yang sudah tersertifikasi ISPO. Kenapa serapannya serendah itu? Padahal ini kan wajib. Salah satu tantangan terbesarnya ada di level petani kecil. Mereka mengelola sekitar 40% lahan sawit, tapi seringkali tertinggal. Biaya sertifikasi itu mahal, pengetahuan teknis minim, akses ke pendanaan juga sulit. Belum lagi birokrasi. Betul sekali. Ada kutipan dari seorang petani di salah satu sumber yang sangat menggambarkan situasinya. Dia bilang, kami sering tidak tahu harus mulai dari mana. Biayanya besar, dan kami tidak punya pendampingan. Ini menunjukkan betapa kompleksnya isu ini di level kebijakan juga. Saya teringat artikel dari Mongabe tentang larangan label bebas minyak sawit atau palm oil free di Indonesia. Ya, kebijakan yang sangat unik. BPOM melarang label itu dengan dua alasan utama. Pertama, label itu dianggap bisa menyesatkan konsumen, seolah-olah produk tanpa sawit itu otomatis lebih sehat. Padahal belum tentu. Betul. Kedua, dan ini yang lebih politis, pemerintah melihatnya sebagai bagian dari kampanye hitam yang bisa menjatuhkan daya saing komoditas andalan Indonesia. Kalau kita bicara soal kesehatan, sebenarnya bagaimana posisi minyak sawit? Sains sudah satu suara atau masih abu-abu? Masih cukup abu-abu. Di satu sisi, minyak sawit itu secara alami tidak mengandung lemak trans yang berbahaya. Tapi di sisi lain, kandungan lemak jenuhnya memang tinggi. Yang sering dikaitkan dengan resiko penyakit jantung. Benar. Tapi ada satu temuan yang sangat penting dari studi di Buletin WHO yang perlu Anda tahu. Apa itu? Studi itu menelaah ratusan penelitian tentang dampak kesehatan minyak sawit. Mereka menemukan bahwa sebagian besar penelitian yang menyimpulkan dampak positif dari minyak sawit ternyata didanai atau ditulis oleh peneliti yang berafiliasi dengan kelompok lobi industri. Oh, wow. Para penulis studi WHO ini menyebutnya taktik yang mirip dengan yang pernah digunakan industri tembakau dan alkohol untuk membentuk narasi publik. Wow, itu temuan yang sangat signifikan. Jadi dengan semua kontroversi ini, rasanya seperti jalan buntu. Tapi ternyata ada inovasi yang bisa mengubah total cara kita memandang industri ini, terutama limbahnya. Benar, inovasi ini berfokus pada sesuatu yang selama ini dianggap masalah besar, yaitu POME atau limbah cair pabrik kelapa sawit. POME? Jadi bayangkan pabrik kelapa sawit, setelah mereka memeras buah sawit, ada sisa air olahan yang jumlahnya sangat banyak. Limbah cair inilah yang disebut POME. Seberapa banyak POME ini dihasilkan? Untuk setiap 1 ton minyak sawit mentah yang diproduksi, pabrik menghasilkan sekitar 2,5 sampai 3 ton POME. Limbah ini sangat kaya bahan organik. Kalau dibuang ke sungai ya jadi polutan. Oke, jadi POME ini adalah masalah. Lalu, di mana terobosannya? Nah, terobosannya adalah POME yang tadinya masalah, ini punya potensi luar biasa untuk diubah menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF. Bahan bakar jet dari limbah sawit. Tepat. Ini contoh nyata dari ekonomi sirkuler. Mengubah limbah jadi produk bernilai sangat tinggi. Seberapa besar potensinya untuk mengurangi emisi? Potensinya masif. Menurut studi tersebut, SAF dari POME bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 60% hingga 85% dibandingkan bahan bakar jet fosil konvensional. Ini bisa jadi game changer. Kalau teknologinya sudah ada dan potensinya sebesar itu, kenapa ini belum kita lihat di mana-mana? Apa hambatannya? Pertanyaan yang bagus. Teknologi konversinya memang sudah ada. Bahan bakarnya pun bisa memenuhi standar penerbangan.
Bahkan dari sisi ekonomi, biayanya diperkirakan bisa kompetitif. Jadi masalahnya di mana? Kendala utamanya, seperti banyak teknologi baru, adalah skala. Membangun fasilitas pengolahan pome jadi SAF ini butuh investasi awal yang sangat besar. Selain itu, kerangka kebijakan dan insentif dari pemerintah juga masih perlu dikembangkan. Tapi potensinya jelas ada di sana. Luar biasa. Jadi kita sudah menelusuri perjalanan panjang minyak sawit ya. Dari bahan masakan kuno di Afrika, lewat sejarah kelam perdagangan manusia, menjadi pilar ekonomi raksasa Indonesia. Lalu jadi pusat perdebatan lingkungan global. Dan sekarang, limbahnya justru punya potensi jadi bahan bakar jet masa depan. Dan pembahasan kita hari ini benar-benar menegaskan kembali ketegangan utamanya. Di satu sisi, kita punya manfaat ekonomi yang tidak terbantahkan dan efisiensi lahan yang tak tertandingi. Tapi di sisi lain, Ada biaya lingkungan dan sosial yang nyata. Tantangan terbesarnya sekarang adalah bagaimana membuat konsep keberlanjutan itu benar-benar bekerja di lapangan, bukan hanya di atas kertas, terutama bagi jutaan petani kecil. jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Kami harap setelah mendengarkan ini, ketika Anda lihat tulisan minyak sawit di label produk, Anda kini punya konteks yang jauh lebih kaya. Anda tahu sejarahnya, signifikansi ekonominya, argumen pro dan kontranya, sampai potensi masa depannya yang mengejutkan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Kita sudah lihat ada berbagai upaya untuk mendorong perubahan. Dari atas lewat sertifikasi dan regulasi, dan dari bawah lewat inovasi teknologi radikal. Ini menimbulkan pertanyaan, di manakah sebenarnya letak kekuatan terbesar untuk mendorong perubahan yang lebih baik? Apakah pada pilihan Anda sebagai konsumen? Pada kebijakan perdagangan antar negara? Atau justru pada terobosan teknologi yang bisa mengubah masalah lingkungan menjadi aset ekonomi? Di tengah kompleksitas ini, di manakah titik ungkit yang paling efektif untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi industri sawit?